Ibu bapak saudara, minggu ini saya ketemu dengan beberapa orang, entah sebuah kebetulan atau tidak, tetapi minggu ini saya ketemu dengan satu orang yang dia memiliki pasangan, dan dia menceritakan bahwa pasangannya itu memiliki gejala penyakit yang berulang kali dibawa ke dokter, tapi dokter mengatakan tidak ada sakit apapun. Tidak ada gejala penyakit secara klinis. Berulang kali dicek, cek lab segala macam, tidak ditemukan adanya penyakit. Tetapi tiap sore hingga malam hingga dini hari dia demam, dia pusing, badannya tidak nyaman, sesak nafas dan seterusnya. Lalu kemudian dibawa lagi dari satu ke dokter berikutnya. Maka kesimpulannya satu, bahwa orang ini mengalami gangguan yang disebut psikosomatis. Psiko itu artinya jiwa, soma itu artinya tubuh. Artinya gangguan tubuh yang disebabkan karena masalah jiwa. Disebabkan masalah pikiran, disebabkan masalah hati. Dan saya menemui beberapa belakangan ini ada begitu banyak orang yang sedang mengalami goncangan di dalam hidupnya. Kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Ada yang mengeluhkan rumah tangga dan keluarganya, ada juga yang mengeluhkan akan bisnis dan pekerjaannya, ada juga yang memiliki masalah dalam banyak bidang kehidupan. Kami sendiri juga sedang diuji, kami sendiri juga sedang dalam pergumulan, khususnya kami juga punya pergumulan untuk mami mertua saya atau maminya istri saya. Sudah 2 tahun lebih terkena stroke. Dan terakhir adalah serangan stroke yang ketiga. Sudah 4 bulan saudara tidak bisa melakukan aktivitas apapun, hanya berbaring di ranjang, tangan kanan, tangan kiri, semuanya pasif, tidak bisa melakukan apa-apa. Itu menjadi beban dan pergumulan kami juga. Tetapi justru saya mau menyatakan kepada Anda semuanya, justru ketika kami sekeluarga sedang mengalami pergumulan seperti itu, kami melihat kasih karunia Allah berlimpah-limpah atas kami. Justru ini momen di mana kami mengajak mami untuk mengenal Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Saya mengajak mami untuk setiap hari kenal Yesus, untuk setiap hari bersyukur di dalam segala keadaan. Saya tahu bukan hal yang mudah, saya tahu itu. Karena sudah tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Dan mami itu adalah tipe wanita yang aktif. Tidak bisa diam saudara. Tiap hari harus gerak. Tiap hari pasti keluar. Tiap hari pasti jalan-jalan. Bahkan tidak terhitung banyaknya orang-orang yang percaya Yesus karena mami kami ini. Karena tiap hari keluar rumah, ke tetangga, kemana-kemana, dan setiap kali dilihat belum percaya Yesus, belum kenal Yesus, selalu diajak untuk kenal Yesus. Saya masih ingat beberapa anak sekolah minggu kami, dulu saya pernah jadi guru sekolah minggu, beberapa anak sekolah minggu itu karena mami yang mengajak mereka. Sehingga kemarin ketika adik ipar memposting ulang tahun mami di ranjang, tidak bisa apa-apa saudara, beberapa komentar, sampaikan ke mami, sampaikan ke tante, saya bisa kenal Yesus karena dulu diajak tante. Tapi sekarang terbaring. Mungkin kita bertanya-tanya, di mana Tuhan ketika melihat anaknya sakit? Di mana Tuhan ketika melihat anaknya menghadapi masalah dalam pekerjaan? Di mana Tuhan ketika aku kekurangan? Di mana Tuhan ketika aku berada di dalam lembah kekelaman? Saya mengatakan kepada Anda, sesungguhnya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sesungguhnya Tuhan ada di dalam kita. Saya percaya 100% Tuhan ada di dalam kehidupan mami kami. Sehingga sekalipun sudah tidak bisa buat apa-apa lagi, tapi tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Setiap minggu kami bersama-sama seluruh keluarga besar mendoakan. Mami hanya bisa angkat tangan sejauh gini aja saudara. Suaranya juga tidak jelas mengeluarkan kata-kata apa. Tapi menyanyi, tapi memuji Tuhan, tapi menyatakan Tuhan itu baik.
Saya mengajak menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mami menyanyi, saudara. Lagu-lagu sederhana yang terutama dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, mengangkat tangan. Yang saya mau maksud adalah dunia bisa bergoncang, tapi damai dari Tuhan akan tinggal menetap di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Bisnis Anda bisa digoncang, tapi tidak seharusnya Anda kehilangan damai sejahtera. Kesehatan kita bisa digoncang, tapi tidak seharusnya kita kehilangan pengharapan kita. Rumah tangga keluarga kita bisa diizinkan datang masalah, tetapi kita punya keyakinan yang kuat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru di dalam kelemahan kekuatan kita menjadi sempurna. Justru ketika hidup kita digoncangkan sedemikian rupa, Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kapan Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ayat itu tidak ditulis ketika Daud berada di istana. Ayat itu tidak ditulis ketika Daud sudah mencapai puncak daripada kejayaannya. Ayat itu ditulis ketika Daud harus pura-pura jadi orang gila. Ayat itu ditulis ketika Daud sedang dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Tapi justru Daud menyaksikan Tuhan itu baik di dalam segala keadaan. Damai sejati daripada Tuhan tidak akan bisa dicuri oleh apapun juga. Yang percaya katakan amin. Karena itu saudara, bulan ini kita akan menyambut bulan Natal dengan hati yang siap, yaitu hati yang dipenuhi dengan damai dan sukacita. Apapun tantangannya, saya tahu bukan hal yang mudah menjalani pergantian tahun ini. Ini tahun yang spesial menurut saya. Bahkan beberapa ekonom mengatakan tahun 2023 adalah tahun yang gelap, adalah tahun yang suram, adalah tahun yang sulit. Kita tidak pernah tahu apakah itu benar-benar terjadi, apakah itu hanya sekedar prediksi saja. Tetapi kalau damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup kita, situasi mau seperti apapun, Anda dan saya akan percaya hidup kita baik-baik saja. Yang percaya katakan amin. Katakan kanan kiri kita, hidupmu baik-baik saja. Yakin saudara? Amin. Selama Tuhan ada, baik-baik saja. Perahu murid-murid boleh digoncangkan sedemikian rupa, taufan mengamuk, air mulai masuk ke dalam perahu, tetapi ada Yesus di tengah-tengah mereka. Maka jawabannya, maka endingnya baik-baik saja. Itu sebabnya mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita merasakan damai yang ada di tengah-tengah kita. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Saya bacakan buat saudara semuanya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kalau Yesus mengatakan jangan gelisah, itu artinya murid-murid gelisah. Ketika Yesus berkata jangan gentar hatimu, itu artinya murid-murid sedang dalam ketakutan. Dan itu bisa dipahami karena Yesus menceritakan sebentar lagi dia akan mati di salib, tetapi setelah itu dia akan bangkit dan dia akan pergi ke surga menyediakan tempat buat mereka. Itu konteks Yohanes 14. Murid-murid merasa berarti kita ditinggalkan Yesus. Tapi Yesus berkata jangan kamu takut, sebab aku akan mengutus Roh Kudus, Roh penolong bagimu. Dan yang menarik adalah ayat ini. Sebelum Yesus naik, seandainya mereka boleh milih, kira-kira mereka memilih apa? Apa yang mau ditinggalkan Yesus bagi mereka? Seandainya saudara, orang tua Anda akan pergi, kira-kira hal apa yang Anda harapkan ditinggalkan orang tua Anda kepada Anda? Mungkin banyak di antara kita berpikir, kalau orang tua harus meninggalkan aku, tinggalkan uang yang banyak
kepadaku. Tinggalkan pabrik, tinggalkan kekayaan, tinggalkan aset. Aku nanti aman kalau aku punya uang banyak. Benarkah itu yang paling penting dalam hidup? Mungkin kita berpikir seandainya orang tua meninggalkan aku, paling tidak tinggalkan jabatan, tinggalkan kekuasaan, supaya aku bisa menikmati sebagaimana orang tuaku menikmati. Paling enggak tinggalkan nama baik, tinggalkan popularitas, tinggalkan ketenaran. Itu dicari orang-orang dunia, saudara. Mereka berharap orang tuanya mewariskan kekayaan, mewariskan aset yang banyak. Mungkin sungguh tidak masuk akal kalau di antara pilihan, coba pikir baik-baik. Kalau Anda diberikan pilihan A, kekayaan, pilihan B, kekuasaan, pilihan C, popularitas, D, damai sejahtera. Kalau kira-kira Anda disuruh milih, Anda akan pilih yang mana? Jawaban yang paling sulit untuk dijawab. Sebab kalau Anda memilih damai sejahtera, kelihatannya menipu diri sendiri. Tetapi kalau kita menipu kekayaan, kalau kita menjawab, aku mau ditinggalkan kekayaan. Kenapa Yesus tidak mengatakan, kekayaanku tinggalkan bagimu? Kalau kita inginnya posisi, sementara murid-murid, jangan lupa loh, 2 orang dari antara mereka berebut posisi. Karena mereka berpikir Yesus akan jadi Raja Israel, sehingga kan mereka berdebat antara satu dengan yang lain, siapa yang nanti duduk di sebelah kanan Tuhan. Mereka berharap dapat posisi. Tapi Yesus tidak mengatakan, jabatanku tinggalkan bagimu, ketenaranku tinggalkan bagimu. Enggak, saudara. Ini yang Yesus tinggalkan, damai sejahtera. Berkat di dalam jauh lebih penting dari apa yang di luar. Mungkin Anda berkata, kok kelihatannya terlalu rohani ya Pak? Kalau saya disuruh milih uang dan damai sejahtera, ya saya pilih uang Pak. Ada amin? Takut juga kan mengatakan, nanti dikira tidak rohani. Tapi kalau pilih damai sejahtera, nah kalau saya milih damai sejahtera, tidak punya duit gimana Pak? Saya makannya gimana Pak? Ngadepi situasi seperti ini gimana Pak? Uang itu penting, tapi uang tidak bisa berbuat banyak, saudara. Ada momen-momen, ada waktu-waktu tertentu, yang mana uang tidak bisa menjawab apapun juga. Orang kaya berpikir, kalau saya punya uang, amanlah kesehatan saya. Saya bisa pergi ke rumah sakit yang menyediakan peralatan medis yang paling mahal, pengobatan yang paling canggih, dokter-dokter terbaik di dunia saya bisa kunjungi supaya saya bisa dapat kesehatan dari mereka. Ada titik tertentu, uang tidak bisa buat apa-apa. Bahkan mungkin Anda pernah dengar satu cerita, ada seorang yang bekerja menjadi kepercayaan raja. Raja ini melihat orang ini baik, orang ini setia, orang ini selalu tersenyum, orang ini selalu happy, saudara. Lalu kemudian raja melihat karena hidupnya pas-pasan, hidupnya sederhana. Lalu kemudian raja berpikir, saya akan memberikan banyak emas, banyak uang kepada orangku yang satu ini. Dia perintahkan bendaharanya untuk memberikan uang yang banyak kepada si orang yang dianggapnya baik, sederhana, tulus ini. Diberikan 1 kantong uang dan akhirnya dia menerima dengan sukacita. Seumur-umur saya tidak pernah dapat emas, uang sebanyak ini. Dia pulang dengan deg-degan tentu saja. Deg-degannya kayak apa? Nggak pernah pegang uang sebanyak itu, tapi dia pegang, saudara. Dan semenjak dia pegang uang itu, petaka mulai terjadi. Bagaimana tidak? Ketika dia berada di rumah, zaman dulu belum ada ATM, zaman dulu belum ada bank, belum ada kotak deposit, belum ada tempat penyimpanan yang aman, belum ada brankas. Maka ketika mendapat uang yang banyak, dia mulai berpikir, saya akan taruh kemana uang saya. Sementara satu rumah ini keluarga besar, ada saudara-saudaranya, ada keponakannya, banyak banget orang di dalam rumahnya. Maka mulailah malam itu
kali pertama di dalam hidupnya, dia tidak bisa tidur. Karena bingung, taruh uang di mana. Dan dia dapat ide, oh aku taruh di belakang pohon Natal. Dapat ide. Besoknya dia lihat uangnya masih ada, happy. Lalu kemudian kalau dia bawa ke istana untuk bekerja, nanti jangan-jangan dirampok di tengah jalan. Lalu dia pikir, kalau saya tetap taruh di sini, ini bulan Desember, nanti kalau keponakanku cari hadiah dan menemukan ini masalah, maka dia pindah itu, cari mana tempat tersembunyi. Ketika dia menemukan tempat tersembunyi, dia pikir itu aman. Tapi sepanjang dia bekerja di istana raja, dia nggak bisa fokus, dia nggak bisa konsentrasi. Yang ada di pikirannya hanya satu, bagaimana dengan uangku, bagaimana dengan emasku, nanti ada orang menemukan atau tidak. Maka dia pengennya cepat-cepat pulang. Padahal selama ini dia enjoy dengan pekerjaannya, tapi hari itu pengennya cepat pulang di rumah dan pengennya cari tahu, uangnya masih utuh aku enggak. Ketika dia lihat masih utuh, senang sekali. Tapi malam itu enggak bisa tidur lagi. Bingung cari tempat persembunyian segala macam. Pada satu titik, yang namanya menyembunyikan di sini, menyembunyikan di sana, menyembunyikan di sini. Satu kali dia pulang dari istana, berharap cepat pulang. Problemnya adalah ketika dia cari tempat itu, enggak ada uangnya. Dia panik, dia marah. Dia mulai menuduh orang-orang di rumahnya pencuri, maling semuanya. Ributlah mereka. Padahal bukan dicuri. Dia saja yang lupa naruh di mana. Saking tiap hari gonta-ganti tempat. Dan raja mulai mengamati. Kenapa sekarang ini wajahmu cemas? Kenapa wajahmu takut? Kenapa kamu tidak happy? Aku apakah kurang banyak memberikan uang kepadamu? Dan inilah jawaban si orang yang tadi bekerja kepada raja. Raja, sepertinya saya putuskan saja. Saya kembalikan uang ini kepada raja. Sebab semenjak raja kasih uang ini, hidup saya justru berantakan semuanya. Ya ini hanya cerita dongeng, saudara. Ada yang mau kembalikan ke raja? Halo? Tapi Anda tahu pesan moralnya. Apa yang diberikan dunia tidak bisa memberikan damai kepada kita. Damai harus dari dalam, nanti melimpah keluar. Damai tidak bisa diberikan dari yang di luar, saudara. Damai harus dari dalam. Dan damai sejati hanya kita dapat dari Yesus. Karena Yesus berkata, damai yang kuberikan kepadamu tidak pernah sama seperti yang diberikan dunia kepadamu. Selalu beda. Baca ayat berikutnya. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai seperti apa yang diberikan Yesus? Filipi 4 ayat yang ke-7. Ini ayat sangat menarik buat kita renungkan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Alkitab menulis damai sejahtera seperti apa? Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Maksudnya gimana, Pak? Ketika Anda sedang sakit, tapi Anda masih tetap berkata terima kasih Tuhan, Engkau baik. Itu damai yang melampaui segala akal. Karena menurut akal, menurut nalar, kalau sakit ya kita mengeluh. Tapi ketika Anda sakit dan Anda bisa berkata Tuhan baik, itu damai yang melampaui segala akal. Ketika bisnis kita lesu, tapi kita berkata Tuhan baik, bagaimanapun juga Tuhan tetap pelihara, bagaimanapun juga Tuhan tetap membuat kami sekeluarga cukup. Itu adalah damai yang melampaui segala akal. Rumah tangga keluarga kita mengalami badai, mengalami masalah, tapi kita tetap berkata, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itu artinya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu damai yang hanya diberikan Tuhan kepada kita. Anda masih ingat enggak satu cerita? Di Kisah Para Rasul, enggak usah dibuka, karena cukup panjang, waktu kita terbatas.
Jadi Petrus ini ditangkap, saudara. Ditangkap Herodes, masuk ke penjara. Waktu itu adalah penangkapan murid-murid, penangkapan rasul-rasul. Sebelumnya Yakobus, ini juga salah satu murid Yesus, salah satu rasul, ditangkap oleh Herodes, lalu kemudian dipenggal kepalanya. Giliran sekarang Petrus masuk penjara juga. Saya tanya kepada Anda, kalau temannya Yakobus dipenggal, kira-kira Petrus akan mengalami nasib sama enggak? Tolong jawab, sama. Petrus nunggu antrian. Kemarin Yakobus, mungkin besok adalah saya. Masuk penjara, saudara, tidak bisa buat apa-apa. Dan kemudian apa yang terjadi? Kalau Anda baca kisah para rasul, ini menarik sekali. Sekalipun tahu Yakobus dipenggal, mati. Sekalipun tahu besok dia akan dipenggal juga dan mati. Tapi Alkitab menulis, malam itu Petrus tertidur. Tidur nyenyak. Ini enggak gampang loh, saudara. Mari kita berpikir seandainya kita besok mati, malam ini kita bisa tidur enggak? Seandainya Anda dikasih tahu, besok kamu mati, gitu. Anda bisa tidur? Jangankan diberitahu besok mati. Saya ingat, saudara, ketika besok saya menikah 10 Desember 2004. 9 Desember malam saya tidak bisa tidur, saudara. Padahal menikah itu happy loh. Betul nggak? Menikah itu momen bahagia, ditunggu-tunggu, itu nggak bisa tidur. Apalagi kalau dikasih warning, besok kamu mati. Lebih nggak bisa tidur lagi. Tapi yang menarik adalah, Petrus malam itu tidur. Kok bisa? Besoknya dipancung, tapi bisa tidur. Karena ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saya tahu, mungkin banyak di antara Anda yang hari-hari ini memasuki masa sulit. Tapi kalau Anda mengizinkan pagi hari ini damai sejahtera Allah turun, diam di dalam hatimu, diam di dalam hidupmu. Damai itu akan melampaui segala akal. Bukan kita tidak bisa takut, tapi Anda bisa kontrol ketakutan itu. Bukan kita tidak bisa mikir, saudara. Enggak, kita yang mikir. Tapi entah kenapa, pikiran Kristus lebih dominan daripada pikiran manusiawi kita. Itu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yang ketiga atau yang terakhir, saya akan selesai di sini. Kalau tadi Anda baca Filipi 4 ayat yang ke-7, coba munculkan lagi Filipi 4 ayat yang ke-7. Perhatikan ayat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, lalu apa, saudara? Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan sana. Problemnya kan gini, kita bisa merasakan damai sejahtera, tapi damai sejahtera itu kayaknya datang dan pergi. Betul nggak, saudara? Anda pernah punya pengalaman seperti itu? Ada waktu Anda mengalami damai, tapi ada waktu Anda kehilangan damai. Ada waktu hari ini damai, pulang gereja damai, saudara. Tapi besok masuk hari Senin kehilangan damai. Tapi ayat ini mengatakan, damai dari Tuhan tidak hanya sekedar melampaui akal, tapi damai yang akan memelihara hati dan pikiranmu. Tahu arti kata memelihara? Memelihara selalu fokus dalam jangka waktu panjang, bukan jangka waktu pendek. Kalau jangka waktu pendek, Anda dikasih duit langsung rasanya ayam tentrem. Ibu-ibu betul? Suami gajian di tanggal tua, Anda sudah begitu pengen-pengennya suami kasih uang belanja kepada Anda, lalu kemudian Anda terima uang itu, rasanya damai. Bingung mau makan di mana, bingung mau shopping di mana, bingung mau belanja apa. Tapi kalau damai dari dunia, begitu uangnya habis, kehilangan damai lagi. Tapi kalau damai daripada Tuhan dikatakan apa? Memelihara. Memelihara itu selalu jangka panjang. Makanya ada istilah pelihara kesehatanmu. Saya memelihara kesehatan saya.
Saya mau besok jangka panjang, saya ini sehat. Saya mulai kurangi minuman-minuman yang bergula, saya mulai kurangi bahkan jarang sekali minuman yang bersoda, saya mulai kurangi makanan-makanan yang kadar lemaknya terlalu tinggi. Kenapa saudara? Karena saya mau memelihara. Saya olahraga, saya menjaga kebiasaan yang sehat, pola hidup yang sehat. Kenapa? Itu memelihara. Mobil Anda diservis, motor Anda diservis. Kenapa? Harapannya bisa waktu panjang, sehat, nggak rewel, dalam kondisi nyaman untuk dipakai. Itu alasan kenapa Anda memelihara. Jadi kalau kata memelihara, itu artinya fokusnya itu jangka panjang. Dan ayat ini mengatakan, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Alkitab menulis, hati ini sumber daripada segala sesuatu. Pikiran ini sumber daripada segala sesuatu. Makanya jemaat yang sakit, ada beberapa jemaat yang bergumul dengan sakit, izinkan pagi hari ini saya kasih nasihat menurut firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah memenuhi hati Anda, pikiran Anda. Karena kuncinya itu ada banyak di pikiran kita. Katakan aku sehat. Katakan Tuhan menyertai aku. Katakan Tuhan ada bersamaku. Katakan hal-hal yang baik tentang kesehatan kita. Tapi mungkin Anda berkata, Pak, kenyataannya ini loh Pak, saya sakit. Betul kenyataannya Anda sakit. Tapi syukuri bagian tubuh mana yang Anda tidak sakit. Selalu ajak pikiran kita untuk kita berada di frekuensinya Tuhan. Anda nanti akan sehat. Saya pernah saksikan kepada banyak orang. Saya dulu sakit-sakitan saudara. Saya tiap pagi itu flu, saya tiap pagi bersin-bersin, hidung ini merah, rasanya tidak nyaman. Tengah malam saya sering banget ke rumah sakit karena sesak nafas, di nebulizer dan segala macam. Saya sampai sempat berpikir saya harus cari dokter, saya mungkin harus operasi sinus di hidung saya dan segala macam. Dan saya masih ingat ketika saya berada di garasi yang waktu itu kantor saya juga di rumah yang lama saudara, itu kayak Tuhan ngomong ke saya, mulai sekarang ubah cara berpikirmu. Percaya kalau aku menyembuhkan total. Itu langsung saya pegang saudara. Saya selalu berdialog dengan pikiran saya. Aku ini sehat. Karena Yesus memberikan kesehatan kepadaku. Dulu di rumah saya selalu ada yang namanya Brikasma. Ya, itu merek atau apa ya. Yang Anda tahu, diputer, lalu kemudian disedot. Lalu lega. Di rumah sampai ada seperti itu. Sering banget dalam 1 minggu sedot. Baru kemudian bisa tidur nyenyak. Itu kesehatan saya waktu itu. Tapi ketika saya putuskan untuk saya sehat di dalam Tuhan, itu ajaib loh saudara. Semenjak itu sudah nggak pakai lagi yang namanya inhaler atau apa itu yang sedot itu untuk sesak nafas itu. Sudah nggak lagi tiap pagi flu, tiap pagi bersin, nggak lagi saudara. Lihat hidung saya, nggak merah bukan? Kalau dulu merah terus karena bersin-bersin, karena flu terus. Saya sehat. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya tahu damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara pikiran saya, memelihara hati saya. Ketika saya berkunjung ke rumah Bu Koko, ke Mbak Dori juga menceritakan sangat tergantung dengan yang namanya Brikasma itu ya, sedikit-sedikit sedot. Saya menceritakan pengalaman hidup saya kepada Mbak Dori. Dan minggu berikutnya ketemu dengan saya. Dan Mbak Dori bersaksi, puji Tuhan Pak. Semenjak Pak Petrus cerita akan itu, dan saya mengimani saya sudah sehat. Sudah nggak pakai lagi Brikasma itu. Artinya apa? Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiran kita. Hari ini saudara, jangan biarkan dunia menggoncangkan iman kita, menggoncangkan
sukacita kita, mencuri damai sejahtera kita. Ingat, kita datang kepada Tuhan, nanti damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan dilimpah-limpahkan kepada Anda. Siapa yang mungkin hari ini merasa, Tuhan, hidup ini kok berat ya? Kapan terakhir Tuhan aku merasa ayem, aku merasa tentrem, aku merasa lega. Boleh nggak kita jujur pagi hari ini? Kapan terakhir kita merasakan itu? Mau nggak hari ini kita merasakan pengalaman yang sama? Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Pagi ini Yesus berkata kepada Anda, marilah datang kepadaku, engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku mau memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mau memberikan damai sejahtera bagi kita semuanya. Mau saudara? Amin. Pejamkan mata saudara.